Nah kawan-kawan, ini dia sushi ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, video kali ini sesuai judul sushi dan gimbap. Jadi seperti kalian sudah lihat tadi malam saya kasih masuk video. Jadi kemarin itu saya, om dan anak-anak kita jalan bawa anak-anak pergi ke tempat-tempat bisa kita lihat musim gugur dengan baik. Maksudnya banyak pohon kayak di hutan-hutan yang pohonnya kuning-kuning dan sebagainya. Terus kalian biarkan anak-anak main-main. Dan pulang-pulangnya om tuh minta kita mau makan sushi. Berhubung di Holland restoran dan kafe lagi tutup untuk 2 bulan karena corona semakin banyak kawan-kawan, jadi kita tidak bisa pergi makan di restoran. Jadi om bilang kita makan di rumah saja, saya bikin sushi. Berhubung kemarin kawan-kawan sudah capek sekali, kita seharian di luar, kalau di luar dingin, terus kita sudah seharian itu malam sore-sore gitu kayak mata rasa terbakar, merah, muka terbakar gitu, jadi sudah tidak bisa bikin video pembukaan, makanya saya bikin sekarang. Nah sekarang saya mau potong ini sushi untuk om mau makan siang. Jadi ini yang tadi malam saya bikin ya. Jadi seperti kalian tahu, kalau kita makan sushi tuh kita sudah digulung kayak begini, baru dipotong-potong tinggal makan. Tapi kalau kita jadi mama, kawan-kawan, kalau kita mau gulung terus bersama-sama makan di atas meja dengan suami dan anak, kalau seandainya kita mau gulung, baru habis itu dipotong-potong mereka makan, yang ada kita kerja cuma gulung saja, kita tidak bisa makan juga. Jadi mari saksikan saya punya cara makan sushi sama om dan Jamie seperti itu. Ditambah lagi kawan-kawan, Ryan tidak bisa makan, jadi sebelum kita makan sushi saya harus masak dulu lagi untuk Jamie. Jadi tangan cuma 2 teman-teman, kita mesti bikin sushi, bikin anak satu mau makanan, terus sekalian di vlog lagi kawan-kawan, jadi sibuk sekali. Jadi makanya saya makan dengan cara yang nanti kalian lihat sebentar. Dan ini yang saya bungkus ini hasil dari sisa isi-isi dan nasi yang ada, terus saya gulung setelahnya. Nanti saya kasih tunjuk ke kalian caranya digulung. Nah, buat sekalian info kawan-kawan, sushi Jepang, gimbap itu Korea. Jadi gimbap itu lebih kayak kita pakai sayur, daging dan sebagainya. Jadi hari ini saya campur supaya variasinya lebih banyak. Nah, sebelum saya potong sekalian karena om mau makan siang, mari kita saksikan dulu kawan-kawan video yang tadi malam saya bikin dari awal sampai terakhirnya. Kemarin tuh sampai saya potong hapu jari kawan-kawan nih. Jadi lumayan dalam, tapi begitu sudah. Ya, nah kita lihat dulu videonya sekarang kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, hari ini kita bikin sushi. Nah ini ya, beras saya cuci terlebih dahulu kawan-kawan, dan habis itu takaran airnya lebih banyak sedikit supaya dia lebih lembek. Dan setelah itu saya masak ya berasnya. Nah bahan-bahan yang saya punya courgette, bayam, wortel, bell pepper hijau, terus ginger yang untuk sushi, pickles, ketimun, kip fillet yang untuk sarapan pagi, udang, makarel yang asap, salmon yang asap juga kawan-kawan, ketimun, sesame, dan siwir. Ya, siwir ini khusus kawan-kawan, ada dijual di toko yang khusus sudah dicampur untuk sushi. Dan telur. Serta saya punya norinya juga ada. Sekarang saya mau potong-potong dulu wortel dan sayurnya seperti itu. Terus zucchininya kawan-kawan dan wortel saya mau tumis-tumis sedikit dengan minyak ya. Kalau kalian tidak mau tumis-tumis, kalian rendam di air panas juga sebentar saja baru ditiriskan juga boleh kawan-kawan. Tapi karena saya mau cepat, saya sekalian karena mau juga dadar telurnya ya, jadi saya bikin seperti ini. Dan di sini kawan-kawan saya cuma kasih garam sedikit saja, yang penting ada rasanya.
ya. Setelah itu sampai layu dan kita angkat kawan-kawan. Wortel juga kawan-kawan saya ongseng-ongseng sebentar dengan minyak dan garam. Tapi kalau kalian suka segar makannya, tidak perlu diongseng kawan-kawan, tidak apa-apa. Seperti kalian lihat di dalam piring, bell pepper dan ketimunnya saya tidak ongseng ya. Setelah itu kawan-kawan kita lanjut dengan bayam. Jadi minyaknya panas, kita masukkan bayam, terus kita aduk-aduk sampai bayam layu. Perlahan-lahan kawan-kawan supaya tidak meleleh kemana-mana. Dan saya cuma tambah garam sedikit kawan-kawan. Sambil tunggu bayam layu kawan-kawan, saya siapkan telur. Jadi telur 5 biji yang saya bikin tadi sudah saya kasih pecah. Saya kasih garam, merica dan gula sedikit kawan-kawan. Dan sedikit susu. Baru kocok sampai tercampur, supaya setelah bayam matang kita dadar telur kawan-kawan. Jadi kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Seperti biasa bayam itu banyak kadar airnya, jadi kalau sudah layu semua airnya akan keluar. Jadi pada saat kalian angkat dan tiris, bila perlu ditekan-tekan supaya airnya keluar, ataupun kalian boleh remas biar airnya semua keluar. Jadi seperti kalian lihat itu sekitar air yang tersisa dari bayam yang saya sudah kasih di piring ini. Setelah itu saya sudah kasih bersih pancinya dan saya punya telur saya siapkan, kasih masuk sedikit susu dan kita kocok, baru kita dadar telurnya. Di sini saya tidak bikin telur dadar yang roll kawan-kawan, karena kita mau makannya dengan cara seperti diisi di dalam, jadi tidak apa-apa kawan-kawan. Kalau seandainya kita mau isi taruh susinya dari luar, kita harus bikin roll eggs ya. Jadi kawan-kawan di sini telurnya saya dadar seperti biasa saja kawan-kawan dan asal-asal, yang penting semuanya matang tapi jangan terlalu kering kawan-kawan ya. Nah, setelah matang kira-kira seperti ini kawan-kawan dan siap dipotong-potong. Selanjutnya saya siapkan untuk tumis ayam filetnya lagi ya kawan-kawan. Jadi cuma taruh minyak sedikit, terus ayam filetnya saya belah dua supaya gampang masuk di dalam sushi nanti. Baru saya cuma ongseng-ongseng seperti ini ya. Setelah agak matang kawan-kawan, dan saya lanjut dengan udang. Jadi ayam filet ini sebenarnya sudah matang kawan-kawan, cuma karena saya kepingin dia lebih enak lagi jadi saya ongseng. Tapi kalau tidak juga boleh, tidak apa-apa kawan-kawan. Dan di sini semua saya cuma pakai garam. Udang ini juga cuma taruh garam, terus kita kasih minyak asal dia sudah merah dan kuning. Kita sudah bisa angkat. Dan kita siap untuk menyajikan kawan-kawan. Nah, dan seperti ini penampakannya kawan-kawan. Jadi seperti kalian lihat di sebelah kanan Ryan lagi makan dia punya nasi dan daging plus dia punya Ayrton. Sedangkan di meja saya sudah siapkan dari telur, isi, serimi, salmon dan makarel, udang plus dan lain-lainnya. Sekarang kita sudah siap makan, dan di sini saya campur dulu berasnya.
dengan 2 sendok makan gula plus seasoning wine kawan-kawan. Jadi kalau kalian tidak punya seasoning wine, kalian boleh campur di tempat tersendiri gula, mirin. Mirin tuh cuka dari sushi, dan rice wine yang khusus buat sushi kawan-kawan. Tapi karena berhubung di Holland sini ada jual yang sudah dicampur sekalian di dalam botol, disebut sushi seasoning. Jadi saya cuma pakai itu saja kawan-kawan, dan saya campur seperti ini. Setelah itu kita sudah bisa makan. Dan berhubung Ryan juga sudah selesai makan dia punya makanan, jadi saya, Jamie, dan Om kita bisa mulai makan kawan-kawan. Setelah nasinya selesai kawan-kawan, Ryan sudah selesai makan. Jangan lupa kalau kita makan sushi selalu kita pakai soy sauce. Dan di sini saya punya nori, saya bagi 4, 1 lembar besar saya bagi 4 seperti kalian lihat ada di ujung yang warna hitam ya. Dan kita siap makan kawan-kawan. Jadi berhubung Jamie tidak bisa gulung sendiri, jadi saya kasih alas segitiga yang untuk dia bisa gulung sendiri ya kawan-kawan. Dan kasih nasinya sedikit kawan-kawan, terus pilih isinya sendiri yang kalian suka yang ada di atas meja ini untuk dimakan. Jadi ini pertama kalinya Jamie makan sushi sama-sama kita ya, dengan model seperti ini. Jadi harus dikasih belajar. Jadi ini saya lipatkan Jamie, terus habis itu dia makan sendiri kawan-kawan. Kalian boleh lihat dan saksikan Om punya cara makan, saya punya cara makan, semuanya berbeda. Istilahnya di sini kalian mau bikin bagaimana saja itu terserah kalian, yang penting lipat sendiri. Nah, saksikan kawan-kawan, kami bertiga menikmati makan malam kami. Ya. Dengan cara makan seperti ini kawan-kawan, secara bersamaan kita sama-sama bisa menikmati ini makanan kawan-kawan. Jadi seperti kalian lihat masing-masing sibuk dengan selera masing-masing. Tangan semua kalau seandainya saya yang harus duduk gulung dan Om dan Jamie yang tunggu, yang ada mereka yang makan, saya tidak makan kawan-kawan. Jadi seperti ini adalah salah satu yang sangat praktis untuk kalau mau makan secara bersama-sama. Jadi ini juga bisa kita duduk cerita sama teman, duduk makan-makan sampai habis perlahan-lahan. Seperti begitu kan kawan. Ya. Jadi buat teman-teman yang tidak seide, minta maaf memang kalau ide ini terlalu berantakan, tapi buat saya sebagai seorang ibu ini malahan lebih seru. Jadi anak bisa pilih sendiri yang dia mau. Karena kalau seandainya kita sudah bikin terus anak, oh saya tidak mau ini, saya tidak mau itu, jadi ribet kadang-kadang gitu kan kawan. Ya. Nah, selamat makan semua.
Dan kawan-kawan, pada akhirnya kami selesai makan, dan ini sisa dari yang kita makan tadi ya, masih ada segini. Supaya sekalian bisa saya beres-beres dan bersihkan, jadi saya mau gulung semua supaya bisa dimakan untuk lunch besok siang. Jadi mari kita gulung kawan-kawan. Jadi saya tidak pernah punya sushi roll yang untuk gulung sushi, tapi seperti kalian lihat ini saya pakai alasan untuk makan, tapi yang saya beli dari bambu karena dia lebih besar. Setelah itu ini saya bungkus dulu dengan plastik warping supaya sushi dan rice tidak melengket, dan juga pada saat selesai juga gampang bersih begitu kawan-kawan ya. Dan di sini saya gulung pertama sisa siwir ya. Jadi kawan-kawan ingat siwir basah. Jadi kita harus baik-baik gulungnya, kalau tidak nanti sebentar terbongkar ya. Jadi saya pakai siwir terlebih dahulu bikin untuk jadi sushi. Saya gulung, caranya seperti begini kawan-kawan, kita tahan pelan-pelan terus gitu. Karena terlalu sedikit isinya kawan-kawan, jadi saya double supaya cantik. Harus padat kawan-kawan, jadi kita betul-betul harus tekan pada saat kita menggulung ya. Jadinya seperti ini. Terus sekarang saya mau bikin yang gimbap. Jadi gimbap itu isinya dengan sayur-sayur dan daging-daging. Berhubung saya punya beras tidak banyak lagi kawan-kawan, jadi saya pakai tipis-tipis supaya semua ini bisa habis untuk besok ya. Saksikan kawan-kawan saya bungkusnya. Perbedaan gimbap dan sushi itu, gimbap itu kawan-kawan isinya banyak, hampir full satu roll seaweed itu hanya isi saja kawan-kawan. Makanya kalau kalian tidak baik-baik tahan, dia bisa seperti begini. Jadi kalian lihat saja, saya juga bikin bisa begini ya. Tapi jangan takut salah kawan-kawan, tetap kita ramas dulu, kasih padat, baru kita double dengan kertas lain supaya lebih rapat. Berhubung kalau gimbap rata-rata itu kayak sayur dan sebagainya itu dia lebih basah, jadi dia lebih susah digulung daripada sushi kawan-kawan. Dan dia sangat besar kawan-kawan ya. Seperti begitu. Jadi kalian lihat ini pada saat sudah digulung, nanti kalau kita sudah simpan 1 malam juga di dalam kulkas, dia akan terai kawan-kawan, dia akan kencang dengan sendirinya. Jadi jangan lupa nasi selalu berfungsi jadi lemnya ya. Nah kawan-kawan, ini saya lanjut bungkus dulu yang lainnya. Dan saksikan saya bungkusnya. Dan yang paling terakhir itu sudah tidak ada nasinya, jadi cuma telur dadarnya doang yang saya bungkus ya.
Jadi kawan-kawan, kalian lihat ini semua betul-betul semua saya gulung sampai habis, sampaikan 1 butir nasi pun sudah tidak ada kawan-kawan. Nah setelah itu kawan-kawan, saya wrapping dengan plastik wrapping supaya kita simpan 1 malam. Seperti kalian lihat kawan-kawan, mari kita potong. Jadi yang ini yang salmon saja. Nah kawan-kawan, ini saya potong dulu semuanya, baru kita lihat hasilnya semua. Jadi kalau kalian mau supaya tidak terhambur, boleh potong dengan plastiknya, tapi sebentar lebih setengah mati kita mesti buka plastiknya satu persatu kawan-kawan. Lebih baik dibuka dulu sebentar plastiknya, baru habis itu kita potong, nanti setelah itu kita warping lagi kembali ya. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya ya. Selamat mencoba kawan. Ini Jamie pulang sekolah. Sekarang Jamie dia mau makan dia punya sushi. Say halo Jamie. Yuk makan. Itu isinya that salmon. Enak? Muka jangan asam begitu. Als lekker is niet like. Seperti kalian lihat kawan-kawan, anak-anak tuh berpikir ini isinya apa. Saya tidak mau ada ini, saya tidak mau ada itu. Makanya Jamie makan juga, dia ini apa, ada sayurnya atau tidak atau apa. Jadi seperti begitu kawan-kawan. Itu salah satu alasan kenapa makan sushi dengan anak-anak dengan cara yang tadi di depan ya. Nah kawan-kawan, setelah saya potong ini hasilnya, dan ini juga baru setengah kawan-kawan ya, sisanya masih ada di sini. Nah kawan-kawan, ini kalian bisa isi apa saja yang kalian suka. Jadi seperti contohnya hari ini yang saya bikin ini, biasa saya ada alpukat, tapi saya tidak ketemu alpukat yang agak lembek, semua keras sekali, jadi saya tidak ambil ke alpukat kemarin. Jadi kalau kalian suka makan daging babi, boleh kasih masuk daging babi. Kalau kalian suka makan daging sapi juga boleh kawan-kawan kasih masuk daging sapi yang sudah dibumbu dulu sedikit, baru dikasih masuk di dalamnya kayak begitu. Jadi itu semua terserah selera masing-masing kawan-kawan ya. Nah sampai di sini video sushi kawan-kawan hari ini. Saya sama Om mau lunch dulu. Terima kasih sudah nonton kawan-kawan. Please like it dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.